Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pengembangan sistem informasi ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kemarin kita udah membahas terkait dengan hal-hal apa atau konsep-konsep apa aja yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi itu, seperti perangkat keras, kemudian perangkat lunak ya, kemudian jaringan, internet, basis data, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk apa sih pengembangan sistem informasi itu gitu kan. Karena saya menyampaikan di awal bahwa KSI ini adalah memahami konsep-konsep apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengembangan sistem informasi ya. Mungkin udah tahulah dari awal, mulai dari definisi konsep, definisi data ya, sehingga data itu diolah oleh sebuah sistem informasi, menghasilkan informasi yang relevan, akurat, nilai ekonomis, dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau masuk ke pembahasan pengembangan sistem informasi. Ya, kita lihat bahwa secara definisinya bahwa pengembangan sistem informasi sering juga disebut sebagai proses pengembangan sistem. Jadi, atau sistem development ya. Nah, terdapat beberapa definisi mengenai pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah bahwa pengembangan sistem informasi itu adalah aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan permasalahan problem ya dari sebuah organisasi atau memanfaatkan kesempatan, peluang ya yang timbul. Nah, ini adalah definisi secara kebutuhan. Nah, kemudian bisa juga dikatakan bahwa pengembangan sistem informasi itu adalah kumpulan kegiatan para analis sistem, perancang sistem, pemakai yang mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah sistem. Saya jelaskan dulu dari poin pertama, bahwa aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi, yang namanya pengembangan sistem informasi itu dibentuk karena memang ada masalah, gitu kan. Karena ada masalah. Nah, berdasarkan masalah tersebut, maka perlu diselesaikan. Nah, diselesaikannya dengan apa? Misalkan dengan sebuah pengembangan, dengan sebuah sistem informasi, dikembangkanlah. Jadi misalkan yang tadinya perwalian menggunakan Google Form, ini tidak ada kejelasan. Misalkan muncullah permasalahan, sebenarnya perwalian yang kita lakukan itu udah diterima atau belum sih gitu kan? Udah di ACC atau belum gitu kan? Nah, maka muncullah permasalahan. Di sini permasalahannya adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian terkait dengan perwalian yang dilakukan menggunakan Google Form. Maka dibuatlah sistem informasi akademik misalkan untuk mengelola kegiatan proses perwalian secara online. Sehingga mahasiswa, dosen, kaprodi bisa ngontrol posisi perwalian si mahasiswa. Dari mahasiswa mengajukan mata kuliah yang akan diambil, dari mahasiswa mengajukan mata kuliah semester atas karena misalkan IPK-nya memenuhi, nanti sistem yang akan mengatur gitu ya. Nah, kemudian itu adalah salah satu gambaran karena adanya permasalahan ya. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya ada penyebab dikembangkannya sebuah sistem. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya lebih jelasnya. Nah, kemudian definisi kedua, bahwa pengembangan sistem informasi itu adalah kumpulan kegiatan para analis sistem, perancang sistem, dan pemakai yang pengembang sistem, mengimplementasi informasi. Artinya, bahwa dalam mengembangkan sebuah sistem informasi itu perlu sebuah tim, gitu kan. Kalau yang profesional itu kan ada tim, ya. Ada tim analis sistemnya, yang menganalisa kebutuhan sistem, bagaimana permasalahan sistem lamanya, hal apa yang harus dikembangkan, bagaimana kebutuhan dari para penggunanya gitu kan. Itu adalah tugas-tugas orang analis gitu kan. Kemudian dari apa yang sudah diterjemahkan sehingga memunculkan sebuah solusi seperti apa solusinya, kemudian akan dirancang oleh seorang perancang sistem, desain sistem ya. Dirancang, dimodelkan, didesain gitu kan. Kemudian setelah didesain maka masuk ke proses pemrograman, misalkan sampai program, dibuatlah sebuah programnya. Nah, setelah dibuat programnya, mungkin kemudian diuji coba gitu kan, diuji kemudian diimplementasikan. Nah, itu orang-orang yang berkumpul untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. Bahkan kalau sistem yang besar,
seorang analis sistemnya juga tidak satu, mungkin bisa 2, 3 atau 4 sesuai dengan besarnya sebuah sistem. Nah, beda kalau dengan kalian sebagai mahasiswa ketika kalian mengerjakan skripsi semuanya diborong gitu kan. Kalian yang analisis, kalian yang ngerancang, kalian yang bikin program, kalau sampai bikin program ya, kemudian kalian yang mengujinya gitu kan. Nah, itu diborong oleh kalian. Jadi kalian memahami semua fungsi-fungsi tim yang ada dalam pengembang sistem informasi gitu. Nah, kemudian berikutnya ada yang disebut dengan tahapan kegiatan yang dilakukan selama pembangunan sistem informasi. Jadi di dalamnya itu ada sekumpulan tahapan-tahapan. Tahapannya apa? Nah, ini tahapannya bisa mengacu kepada sebuah metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sebuah sistem itu banyak ya. Yang sekarang dikenalkan itu ketika di tahun berapa saya lupa lagi, sudah masuk ke metodologi Rational Unified Process atau RUP gitu kan, di mana di dalamnya itu bisa dimodelkan dengan tool UML, Unit Modeling Language gitu kan. Nanti lah kalian akan mempelajari hal itu di mata kuliah APSI ya. Jadi metodologi itu semacam tahapan bagaimana ketika kita akan mengembangkan sebuah sistem informasi gitu kan. Jadi ada tahapannya, ada aturannya, nggak asal main aja gitu kan. Nah, setiap tahapan itu ada metodenya, caranya gitu ya. Nah, itu terkait dengan tahapan. Nanti akan diperjelas di mata kuliah APSI. Tahapannya misalkan seperti apa? Ada analis kebutuhan sistemnya, kemudian bagaimana merancang sistemnya, bagaimana mendesain sistemnya, bagaimana memprogram menguji sistemnya, mengimplementasikan dan sebagainya gitu kan. Jadi banyak tahapan-tahapannya seperti waterfall ya, kemudian ada juga SDLC, itu metodologi terdahulu ya. Nah, kemudian berikutnya bahwa dalam pengembangan sistem informasi ini ya, dalam prosesnya itu ya ada sebuah metode, teknik dan alat bantu pengembangan tertentu ya. Jadi dalam mengembangkan sebuah sistem informasi itu kita harus menghasilkan sebuah blueprint atau cetak biru, semacam skripsi lah, semacam paper atau semacam kayak makalah gitu kan. Dimana untuk menuangkannya itu kita ada metodenya, ada tekniknya dan alat bantunya gitu kan. Ya, metodenya misalkan kayak tadi melakukan wawancara untuk analisis kebutuhan sistem, observasi dan sebagainya. Tekniknya pakai apa nanti? Misalkan banyak lah ya. Kemudian misalnya metodologinya ini metodologi maksudnya ya. Metodologinya misalnya RUP. Nah, tekniknya bagaimana? Nanti untuk analisis ada tekniknya misalkan ada wawancara, observasi dan sebagainya. Alat bantunya apa? Misalkan bisa menggunakan UML, bisa menggunakan Flowmap, bisa menggunakan CI untuk pengembangan programnya gitu kan. Nah, itu alat bantunya. Jadi cakupannya sangat luas. Nah, ketika Anda nanti merancang sebuah skripsi, maka hal itu akan dilakukan oleh kalian semuanya. Mulai dari merencanakan, mengembangkan ya dan semuanya. Itu nanti dimuat dalam tahapan yang ada dalam metodologi pengembangan sistem informasi ya. Nah, itu secara definisi ya. Itu secara definisi. Nah, kita lihat ada beberapa prinsip dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah bahwa sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Ya, jadi gini. Kita ketika akan membuat sebuah sistem itu harus membantu setiap lini manajemen dalam pengambilan keputusan. Contoh misalkan gini, kita di lingkungan perguruan tinggi saja. Di dalam sebuah perguruan tinggi itu ada manajemen tingkat prodi, ada manajemen tingkat fakultas, ada manajemen tingkat universitas, ada manajemen tingkat yayasan misalkan. Nah, untuk manajemen tingkat prodi berarti kalau kita mengembangkan sebuah sistem informasi akademik, apa nih yang dibutuhkan oleh prodi gitu kan? Prodi itu butuh data apa? Berarti kalau prodi itu butuh data misalkan nilai untuk melihat bagaimana perkembangan kualitas mahasiswanya misalkan. Dilihat dari mana? Dari rata-rata IPK yang dihasilkan setiap per semester. Misalkan di semester 1 rata-rata IPK-nya 3,7. Di semester 2 rata-rata IPK-nya 3,5. Di semester berikutnya IPK-nya rata-rata makin turun lah misalkan. Nah, ini kenapa gitu kan? Ini menjadi sebuah proses kebutuhan manajemen untuk mengambil sebuah keputusan.
apa yang perlu dilakukan. Jadi ketika si akad itu dibentuk, maka seorang prodi harus bisa mempunyai hak akses untuk melihat IPK. Nah, berarti ketika si akad itu dibentuk, bagaimana sistemnya bisa menampilkan rata-rata IPK, bisa menampilkan IPK per mahasiswa gitu kan, bisa menampilkan rata-rata IPK keseluruhan gitu kan, keseluruhan mahasiswa. Itu harus dibuat seperti itu gitu kan. Nah, lalu bagaimana di tingkat fakultas, misalkan keuangan, berarti nanti bagian keuangan gitu kan, bagaimana nanti setiap ketika bagian keuangan melihat atau mengontrol terkait dengan keuangan mahasiswa gitu kan. Seperti yang sering saya sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, kita melihat bahwa sistem yang dikembangkannya itu harus memenuhi kebutuhan manajemen, misalkan manajemen keuangan. Nah, berarti nanti si bagian keuangan itu bisa ngontrol berapa sih tunggakan yang belum lunas, berapa sih uang yang ada di luar, misalkan yang masih ada tunggakan semua semester misalkan sekian juta gitu kan. Nah, kemudian bisa difilter lagi. Nah, kira-kira dari sekian juta semester berapa yang banyak menunggak gitu kan. Nah, kemudian dari semester tersebut bisa juga dilihat dari per mahasiswanya, itu dapat menjadi kontrol ya. Bahkan nanti bisa muncul surat tagihan otomatis gitu kan, yang memang tidak perlu dibuat secara manual. Jadi ketika sistemnya sudah terintegrasi, maka yang berbicara by system nantinya gitu kan. Nah, itu jadi sistem yang dikembangkan itu harus memenuhi kebutuhan para pihak manajemen. Ataupun sifatnya transaksional, transaksi yang dibawa itu kan yang entry datanya ya, sehingga informasinya itu dibutuhkan oleh para pihak manajemen. Jadi ketika kita mengembangkan sistem itu, apa sih yang dibutuhkan gitu. Jadi kita harus nanya kepada usernya, kepada penggunanya, bagian keuangan butuh apa aja datanya, prodi butuh apa aja datanya, dekan butuh apa aja datanya, butuh informasi apa saja gitu kan, dosen gitu kan, orang tua gitu kan, mahasiswa, itu akan dikelola semua kebutuhan itu ya. Dan tujuannya adalah untuk memudahkan para pihak manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan dua hal. Investigasi semua alternatif yang ada, investasi yang terbaik harus bernilai. Nah, investigasi semua alternatif yang ada itu bagaimana? Jadi kita bisa melihat ya, kira-kira dari sekian sistem yang harus dikembangkan di Unsub misalkan, mulai dari sistem informasi akademik, sistem informasi rekrutmen dosen, sistem sistem inventaris gitu, sistem manajemen inventaris, sistem manajemen aset, sistem perpustakaan gitu kan, sistem informasi kepegawaiannya. Nah, dari semua sistem yang ada ini, misalkan harus mana dulu yang akan dikembangkan, merujuk kepada kebutuhan yang paling urgent gitu kan. Nah, ini sebenarnya dalam hal ini juga ada beberapa teknik untuk menentukan. Nah, kemudian dari misalkan kita tentukan si akad gitu kan. Nah, dari si akad ini misalkan bagaimana nih dalam proses pengembangannya? Ada yang dikembangkan insourcing, ada outsourcing gitu lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau insourcing itu berarti kita mendayagunakan orang internal. Misalkan di Unsub itu ada ada bagian unit pusat UPT Puskom lah, unit pelayanan teknis komputer, pusat komputer. Misalkan lab gitu kan. Nah, berarti lab komputer ini pengelolanya mempunyai peranan yang mempunyai peranan untuk mengembangkan sistem tersebut. Nah, jadi kalau misalkan dananya sedikit, maka kita bisa gunakan orang internal gitu kan untuk mengembangkan sistem. Cuma permasalahan biasanya kalau orang internal yang mengembangkan itu akan lambat prosesnya. Nah, beda lagi kalau misalkan kita butuh sistem yang cepat gitu kan. Maka kita gunakan dari luar gitu kan yang mengembangkannya gitu kan. Sehingga kita beli langsung diimplementasikan. Nah, itu kita kaji berbagai macam alternatifnya. Jadi kita pilih dulu mulai dari sistem apa yang harus lebih dulu dikembangkan, kemudian bagaimana kita mengembangkannya, apakah orang internal, apakah orang luar, atau sewa gitu kan. Itu berbagai macam
mekanismenya itu banyak gitu kan. Atau misalkan kita ada uang sedikit ya misalkan, tapi butuh cepat. Nah, biasanya sewa gitu kan. Jadi sewa bayarnya per tahun gitu kan atau per bulan, per tahun biasanya gitu kan. Nah, disewa. Jadi apa-apa semuanya dari mereka gitu kan. Kita tinggal menggunakan kita datanya tersimpan di orang lain ya. Misalnya itu sewa sistemnya bisa gitu kan. Nah, kemudian berikutnya investasi yang terbaik harus bernilai. Artinya bahwa sistem yang dikembangkan itu benar-benar mempunyai dampak dampak benefit atau keuntungan yang besar. Nah, kita bisa melihat bahwa benefit itu beda antara perusahaan pemerintah dengan bukan perusahaan pemerintah, antara pemerintah dengan perusahaan. Kalau perusahaan itu kan benefit itu lebih ke arah uang gitu kan, lebih arah ke arah uang. Nah, kalau pemerintah itu benefitnya lebih ke arah pelayanan gitu kan ya. Jadi kalau pelayanannya lebih cepat, lebih bagus itu benefitnya luar biasa gitu kan. Nah, kalau pendidikan tergantung dari pendidikannya. Pendidikannya itu apakah swasta atau negeri gitu kan. Kalau swasta lebih mengarah kepada biasanya kalau pendidikan itu lebih ke semi gitulah. Jadi perusahaan nggak juga, kemudian sosialnya juga ada gitu kan. Nah, tapi kalau kampus negeri ya lebih fokus kepada pelayanan karena dananya di mungkin sebenarnya ditanggung oleh pemerintah gitu kan. Kemudian sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Ya, jadi ketika kita mengembangkan sebuah sistem itu perlu orang yang terdidik. Terdidik di sini artinya bahwa bukan berarti mempunyai jenjang yang S1, S2, S3 misalkan ya, tetapi orang yang memang punya skill di bidangnya gitu kan. Jadi kita bisa aja meng-hire orang-orang SMA, SMK yang memang punya jam terbangnya tinggi karena pengalaman-pengalaman dia misalkan ikut dalam pengembangan sistem gitu kan. Itu kita butuhkan dalam mengembangkan sebuah sistem. Bahkan ada juga orang yang di luar jurusan komputer, dia memang belajar otodidak di pemrograman, di analisis sistem, nah, akhirnya dia juga bisa dihandalkan gitu kan. Yang namanya menganalisis sistem itu kan kita coba untuk melakukan penyelesaian masalah gitu kan ya. Nah, kemudian tahapan kerja dan tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Kemudian proses pengembangan sistem tidak harus urut ya. Ini bisa nanti kalau objek oriented bisa dari bisa dari beberapa tahapan secara bersamaan berjalan. Jadi misalkan analisis mulai berjalan, kemudian perancangan juga bisa mulai berjalan gitu kan. Nah, kemudian jangan takut membatalkan proyek ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah proyek yang memang di luar kerangka acuan kerja yang disepakati di awal, itu kita batalkan saja kalau memang dari sisi pengembang misalkan akan muncul rugi, atau misalkan ketika mengembangkan proyek itu terlalu intinya gini lah, ketika proyeknya dilanjutkan maka akan menyebabkan kerugian, ya dibatalkan saja gitu. Nah, kemudian berikutnya dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Nah, artinya bahwa dokumentasi pengembangan sistem itu semacam blueprint itu harus ada. Bagaimana rancangan database-nya, bagaimana rancangan antarmukanya, sehingga ketika akan dikembangkan lagi sistemnya ke sistem yang lebih baik, lebih baru, itu ada pondasinya, ada dasarnya. Jadi kita melihat database yang sebelumnya, dan kita melihat rancangan sistem yang sebelumnya seperti apa, kita melihat kebutuhan fungsional sebelumnya seperti apa, itu nanti dituangkan dalam pengembangan sistem berikutnya, apakah perlu dihilangkan, apakah perlu dibenahi, apakah perlu diperbaiki atau bagaimana gitu kan. Itu perlu dibuat dokumentasinya. Jadi itu adalah beberapa prinsip dalam sebuah pengembangan sistem informasi ya. Nah, berikutnya dalam mengembangkan sebuah sistem itu ada timnya ya, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Dalam pengembangan sistem itu ada timnya. Pertama adalah penanggung jawab utama ya, atau di sini dikatakan project leader ya. Kita harus memiliki project leader gitu kan, yang mengarahkan semua anggota tim untuk melakukan proses pengembangan sistem. Nah, kemudian berikutnya analis sistem atau sistem analis ya. Nah, ini juga perlu ada timnya juga. Jadi dalam
dalam setiap apa namanya itu anggota setiap timnya itu mungkin tidak hanya satu orang ya, yang tadi saya sampaikan bisa 2 atau 3 orang karena kan pemikiran yang berbeda-beda sehingga bisa memunculkan sebuah hasil yang maksimal gitu kan. Jadi tidak mengacu kepada satu pemikiran. Nah, jadi ada analisis sistem, kemudian ada desain sistem, ada programmer atau coding ya, software dan kemudian software quality assurance ya. Jadi yang menjamin bahwa proses-proses pengembangan software dilakukan dengan benar. Nah, tapi ya kalau kita lihat ini kan bagian-bagian dari pekerjaan jurusan sistem informasi ya. Tapi ini bagian umumnya. Bagian terkecil-terkecilnya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di bidang sistem informasi. Ada sekitar 500 lebih gitu kan ya, bidang sistem informasi itu. Nah, itu adalah tim pengembang. Jadi biasanya si penanggung jawab utama ini harus memahami semua anggota tim, baik analis sistemnya, desain sistemnya, programmernya, software quality assurance juga harus dipahami juga, biar nanti ketika dilakukan proses penelaahan atau pengecekan harus sesuai gitu ya. Nah, berikutnya ya di sini ada penyebab harus digantinya sebuah sistem. Apa sih yang menyebabkan digantinya sebuah sistem? Pertama adalah adanya permasalahan yang timbul di sistem lama. Misalnya karena ketidakberesan dalam sistem atau pertumbuhan organisasi. Ya, ini adalah salah satu penyebabnya sebuah sistem. Ya, jadi sistem itu muncul karena adanya masalah. Gitu. Contoh misalkan gini, ketika seperti yang tadi saya sampaikan, masalahnya adalah Google Form, perwalian dengan Google Form. Atau yang kedua masalah pembayaran uang kuliah ya. Nah, pembayaran uang kuliah di sini mahasiswa itu harus mentransfer dan transfernya itu harus melalui ATM dan ATM-nya itu yang lebih nyamannya harus menggunakan ATM pribadi gitu kan. Nah, ini adalah proses yang beberapa kali harus dilakukan. Jadi pertama mahasiswa mentransfer lewat ATM. Kemudian bukti transfer itu akan dikirim ke bagian keuangan fakultas. Dari bagian fakultas akan diintri ke sistem informasi akademi ke bagian sistem keuangan misalkan. Nah, kemudian akan dibaca oleh rektorat gitu kan. Baru nanti muncul rekapnya. Nah, ini bisa aja dikembangkan sistemnya. Bagaimana? Misalkan dengan sistem debit otomatis. Jadi setiap mahasiswa memiliki rekening, baik itu di bank A, bank B, atau bank C ya, yang ditentukan. Nah, mahasiswa hanya punya kewajiban menabung gitu kan. Dia hanya bisa menabung saja. Misalkan setiap semester dia mempunyai tabungan sekitar kurang atau harus minimal sesuai dengan tagihan. Misalkan kalau tagihan semester satunya itu sekitar 7 juta, berarti dia harus memiliki tabungan misalkan 7 juta minimal, 7.500.000 lah. Nah, kalau misalkan aturan kampusnya itu pembayarannya itu bisa dicicil sebanyak 3 kali, maka sistem akan berdebat secara otomatis per 3 waktu atau per 3 interval waktu yang telah ditentukan. Misalkan waktu yang ditentukan itu pada saat registrasi, yang kedua pada saat sebelum UTS, yang ketiga pada saat sebelum UAS. Nah, ketika pada saat registrasi, misalkan saldo yang ada di ATM-nya itu mencukupi, maka dia akan tertarik secara otomatis, kemudian masuk ke dalam sistem, sehingga mahasiswa bisa melakukan proses perwalian, gitu kan. Bisa. Kalau yang belum bayar, nggak bisa. Ketika login perwalian, nggak bisa. Sistem nolak. Dan harus muncul sebuah warning, gitu kan. Notifikasi. Mohon maaf, saldo yang ada di rekening Anda tidak mencukupi sehingga tidak bisa dilakukan proses registrasi gitu kan. Itu sudah sangat by system sekali gitu kan, sudah dienakan gitu kan. Bahkan mahasiswa juga bisa melihat tunggakannya sendiri. Nah, bahkan misalkan yang kedua, ketika registrasi sudah bisa, mahasiswa bisa perwalian juga. Nah, pada saat termin kedua, pada saat mau UTS, misalkan mahasiswa di saldo rekeningnya tidak ada ketika pendebitan gagal gitu kan. Nah, pada saat mau ikut UTS, sistem akan menolak gitu kan. Jadi bukan pada saat mau UTS, pada saat mau mencetak akun UTS lah katakan. Kan kalau dulu waktu ujiannya offline itu ada kartu ujian. Jadi kalau yang udah lunas dapat kartu ujian. Nah, dengan mencetak akun ujian itu maka menunjukkan kalau tidak bisa mencetak maka mahasiswa tersebut belum melakukan
proses pembayaran termin kedua gitu kan. Nah, ini muncul permasalahan-permasalahan sehingga perlu dikembangkan seperti tadi. Jadi semuanya sudah tersistematis gitu kan. Jadi tidak ada istilah Bu berapa tunggakan saya, atau misalkan bagian akademik menyebarluaskan tunggakan-tunggakan setiap mahasiswa gitu kan. Itu kan privasi ya. Cuma kan tidak ada jalan lain dengan sistem yang sekarang gitu. Nah, ketika sistem ini akan dikembangkan sudah beda lagi nanti gitu kan. Jadi semuanya itu diatur privasinya. Nah, ini nanti terkait dengan privasi ada di materi sebelumnya berikutnya ya, tentang etika sistem informasi. Bagaimana kita menjaga etika dalam sebuah sistem informasi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang privasi. Dan lebih jelasnya privasi itu nanti ada di mata kuliah Hukum Bisnis dan Teknologi Informasi. Jadi nanti di materi berikutnya saya membahas privasi secara konseptualnya aja, secara umumnya. Nanti lebih detailnya mungkin ada di Hukum Bisnis dan Teknologi Informasi. Nah, kemudian yang kedua, ini yang satu juga belum beres. Ketidakberesan dalam sistem pertumbuhan organisasi. Ini juga karena ada pertumbuhan organisasi, perkembangan organisasi juga perlu dikembangkan sebuah sistem. Contoh gini, misalkan suatu bank tertentu misalkan dia punya sistem. Nah, ketika bank itu berkembang, atau jangan bank lah, kalau bank kan udah kelihatan perkembangannya. Misalkan bisnis kuliner misalkan, bisnis kuliner. Ketika kita mempunyai warung misalkan di Subang kuliner, misalkan kuliner makanan atau apalah, kita udah mulai berkembang. Nah, kemudian kita buka beberapa tempat atau cabang di setiap kecamatan, di wilayah satu kabupaten misalkan. Kan banyak tuh, ada beberapa kecamatan di Subang gitu. Misalkan contoh ada 15 kecamatan atau 30 kecamatan. Berarti kita punya cabang di 30 kecamatan. Nah, bagaimana kita bisa mengelola data keuangan, data kebutuhan bahan bakunya, kemudian data penjualan dan sebagainya. Maka diperlukan sebuah pengembangan sistem ya. Nah, ini adalah hal-hal yang menyebabkan harus dibuatnya sebuah sistem informasi gitu. Nah, yang kedua, kenapa harus dikembangkannya sebuah sistem informasi, yaitu untuk meraih kesempatan, misal peningkatan pelayanan pada pelanggan atau peluang-peluang pasar gitu kan. Kemarin ada mahasiswa praktek kerja lapangan bimbingan. Pak, kenapa harus kita harus mencari, kenapa kita harus menentukan rumusan masalah dalam penelitian? Sementara tempat PKL saya tidak mempunyai masalah gitu. Saya balik tanya gitu kan. Sejauh mana Anda menganalisa dan menjawab tidak punya masalah gitu kan. Akhirnya kita gali bla 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 gitu kan, dan tertangkaplah dia memiliki peluang gitu kan. Dia nggak punya masalah, tapi dia punya peluang besar gitu kan untuk mengembangkan sebuah organisasinya atau mengembangkan sebuah proses layanan. Waktu itu kasusnya di pemerintahan. Nah, di pemerintahan itu maka dia punya peluang untuk peningkatan pelayanannya. Ya, ternyata ternyata cukup luas gitu kan, cukup luas sehingga dibatasi. Nah, itu jadi kita harus menggali kita harus menggali dikembangkannya sebuah sistem itu baik berdasarkan masalah ataupun berdasarkan sebuah peluang ya. Jadi contoh misalkan gini. Unsub misalkan dengan sistem manual itu nggak masalah misalkan. Kenapa? Ya sampai saat ini masih jalan-jalan saja gitu, masih bisa berjalan dan normal misalkan. Nah, tapi ketika melihat sebuah peluang bahwa mahasiswa kita banyak kelas karyawan, mahasiswa kita banyak kelas dari luar misalkan, mahasiswa kita banyak dari yang lainnya, maka adanya sebuah sistem learning management system. Nah, tapi LMS ini ya, ini muncul karena adanya peluang. Sebenarnya bisa aja permasalahannya bisa diselesaikan dengan sebuah Google Classroom atau misalkan Zoom meeting. Tapi ketika kita menggunakan sebuah LMS Learning Management System, ini punya peluang yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena dengan LMS ini kita bisa menyimpan data, historinya ada, absensinya jelas gitu kan. Ini peluang gitu kan. Peluang yang lebih besar yang menangkap semua mahasiswa ya. Nah, itu terkait dengan kenapa harus digantinya sebuah sistem. Pertama adalah permasalahan atau pertumbuhan organisasi, yang kedua adanya sebuah kesempatan atau peluang yang lebih besar. Jadi kalau misalkan di perusahaan mah lebih keuntungannya lebih besar gitu kan. Jadi kalau kita ngembangin sistem itu keuntungannya lebih besar. Kalaupun nggak dikembangkan kita udah untung gitu kan. Tapi kalau dikembangkan maka untungnya akan lebih besar.
Itu salah satu lagi penyebab harus digantinya sebuah sistem. Kemudian yang ketiga adanya instruksi, misalnya peraturan pemerintah. Ketika ada peraturan pemerintah, maka harus dikembangkan sebuah sistem. Contoh kecil misalkan gini, perkuliahan harus secara online, peraturan pemerintah untuk mencegah pandemi. Nah, berarti ini harus bikin sistem dong gitu kan, pengembangan sistem. Bisa aja gitu, itu ada sebuah instruksi gitu kan. Nah kita sebelum ada instruksi juga sudah memfasilitasinya dengan LMS. Nah ketika ada instruksi, maka LMS-nya lebih dimatangkan lagi. Kita dulu sebelum menggunakan learning management system ini sudah punya sistem online. Kenapa? Karena untuk memfasilitasi mahasiswa di kelas karyawan gitu kan. Nah, maka muncullah instruksi pemerintah kemarin terkait dengan pencegahan terkait dengan pandemi Covid gitu kan. Nah, kita dikembangkan lagi sistemnya ke learning management system yang memang lebih terakomodasi lah, mulai dari penyimpanan file, tatap muka Vicon dan sebagainya, kehadiran gitu kan. Itu terkait dengan learning management system ya. Jadi penyebab harus digantinya sistem itu minimal ada tiga hal ini ya. Jadi kemarin juga mahasiswa bertanya, Pak, kenapa harus dikembangkan sistem? Karena tidak ada masalah katanya. Ya, kita kembali bahwa kita mengembangkan sebuah sistem itu bukan berdasarkan masalah saja, tapi banyak hal-hal lain. Ada berdasarkan sebuah peluang, ada berdasarkan sebuah instruksi pemerintah dan sebagainya ya. Nah, itu terkait dengan hal apa yang menyebabkan digantinya sebuah sistem. Nah, kemudian berikutnya kita juga bisa melihat indikator diperlukannya pengembangan sistem. Yang pertama, kalau kita lihat dari keluhan pelanggan, kita muncul keluhan dari pelanggan gitu kan. Pelanggan merasa tidak nyaman, pelanggan merasa dirugikan, atau pelanggan merasa gimana gitu kan. Contoh kecil misalkan pelanggannya mahasiswa lah, ya mahasiswa misalkan. Nah, keluhan mahasiswanya itu misalkan yang pertama adalah apa ya kira-kira? Seperti tadi misalkan pembayaran uang kuliah misalkan atau perwalian lah. Nah, kalau perwalian itu prosesnya nggak jelas misalkan. Kita nggak tahu udah sampai mana prosesnya gitu kan. Apakah sudah di-ACC oleh dosen walinya atau belum gitu kan, seperti kejadian kemarin. Nah, itu keluhan. Maka dikembangkanlah, maka diselesaikan dengan sebuah sistem, misalkan sistem informasi perwalian secara online. Atau misalkan ini mahasiswa sangat sulit mencari referensi buku dan sebagainya. Kalau misalkan ada harus beli walaupun bentuknya e-book misalkan ya. Kalau misalkan ke perpustakaan orang lain harus login dan usernya harus berbayar gitu kan. Nah, maka kita harus mengembangin sistem perpustakaan secara online gitu kan. Itu terkait dengan keluhan-keluhan pelanggan yang berkaitan dengan mahasiswa contohnya misalkan. Atau ini berkaitan dengan pengiriman barang yang sering tertunda. Jadi kita punya pelanggan misalkan, sekarang seperti toko-toko lain udah mulai ada sistem dashboardnya ya, kayak Bukalapak, Tokopedia kalau nggak salah. Jadi kita sudah melihat dashboard barang itu nyampe mana kalau pengiriman, misalkan sudah masuk ke pelapak pesanannya, atau misalkan sudah proses pengiriman dari pelapak, kemudian sudah ada proses nyampe di toko pos yang dituju misalkan ya. Nah, itu sudah sudah ada dashboard seperti itu sudah memberikan kita keyakinan udah nyampe barang. Nah, apalagi kalau sistemnya dikembangkan dengan GPS seperti kayak kita Gojek ya, kita beli makanan. Nah, itu di sana ada muncul gitu kan kendaraan yang sedang berjalannya gitu kan. Oh, ternyata baru nyampe sini. Kelihatan kalau udah mendekati rumah kita udah siap-siap di depan rumah gitu kan. Itu kita mau lebih membuat kita nyaman gitu kan. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengembangan informasi. Jadi mulai lebih dimudahkan. Nah, ini yang perlu kita tanamkan juga di kayak pengiriman barang. Jadi misalkan pengiriman barang itu nanti terintegrasi dengan nomor kendaraan, dan nomor kendaraan itu nanti akan dikontrol oleh GPS, dan GPS itu juga bisa dilihat oleh para konsumennya. Wah, barang kita udah nyampe Bandung nih. Nah, dari Bandung tetap berjalan ke daerah misalkan ke Tangkuban Perahu, kemudian Jalan Cagak, nyampe Subang, dari Subang dikontrol lagi. Nah, jadi kan kita ketahuan barang kita udah nyampe mana. Jadi tidak berbentuk dashboard saja, tapi dia ada pergerakan sebuah kendaraan atau pergerakan produk. Contoh kecil kayak
Contoh besar kayak Gojek gitu kan, ketika kita belanja nanti ada gambar motornya berjalan gitu kan, itu kayak gitu itu lebih bagus gitu kan. Nah ya, nah kemudian berikutnya terkait dengan pembayaran gaji yang terlambat gitu kan, mungkin dari hal ini karena adanya keterlambatan perekapan atau karena memang perekapan yang cukup banyak gitu kan. Belum menghitung cutinya berapa, kemudian belum menghitung tunjangannya berapa, belum menghitung lemburnya berapa jam. Nah, dengan sistemnya yang terintegrasi mulai dari sistem absensi, sidik jari dan sebagainya itu dapat menghasilkan sebuah gajian yang tepat waktu misalkan ya. Kenapa? Karena ketika si bagian keuangan akan mengeluarkan uang itu sudah ada reportnya. Jadi bulan ini uang yang harus dikeluarkan sekian puluh juta gitu kan. Dan bagaimana rinciannya itu bisa dilihat lewat sistem. Berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan dia mengabsen, ngisi absen dan sebagainya, kemudian data tunjangan dan sebagainya itu sudah ada terkomputerisasi. Jadi si bagian keuangan itu tinggal cetak laporan saja, Apalagi kalau misalkan sistem terintegrasi dengan bank misalkan. Jadi pada saat di setiap tanggal berapa itu secara otomatis akan terkirim ke rekening masing-masing pegawainya gitu kan. Itu sudah luar biasa sekali gitu kan. Jadi bagian keuangan sudah sangat teringankan dengan pekerjaannya karena semuanya sudah dilakukan by sistem gitu kan ya, jadi langsung terkirim secara otomatis. Laporan yang tidak tepat waktu ya karena itu mungkin karena beberapa hal, baik tool yang digunakannya tidak mendukung, misalkan komputernya yang lambat, itu juga mempengaruhi gitu kan. Nah, makanya ada sebuah kasus yang komputernya RAM-nya kecil sehingga ketika kita mengolah sebuah data, ribuan data itu susah. Kita menggunakan misalkan dengan Microsoft Excel gitu kan. Karena Microsoft Excel juga bisa mengelola data keuangan ya. Nah, cuma kalau misalkan perangkat kerasnya tidak mendukung, itu akan mempengaruhi dalam proses kerja. Kalau misalkan di Excel-nya sudah ratusan record atau baris atau ribu misalkan, maka dia akan terhambat prosesnya karena berat. Ya, sekarang berapa bit yang dilakukan proses setiap detiknya, setiap menitnya, setiap prosesnya gitu kan. Itu akan itu akan mempengaruhi gitu kan. Jadi perlu jelas perangkat kerasnya. Isi laporan yang sering salah. Ini silakan baca aja ya. Indikator-indikatornya banyak ya. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, berikutnya tujuan adanya sistem yang baru itu apa? Pertama adalah kinerja. Ya, kinerja dari sebuah sistem itu sangat diukur. Nah, di sini yang dapat diukur dari touch dan respon time ini adalah jadi throughput itu adalah jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada suatu saat tertentu. Artinya gimana? Pada saat di menit yang sama, pada saat di jam yang sama, itu dia bisa mengakomodir berapa proses gitu kan. Contoh kecil gini, ini LMS gitu kan. Nah, di menit sekarang ini sudah memproses, sudah bisa mengakomodir 65 mahasiswa gitu kan untuk mau kuliah tatap muka secara online. Nah, belum nanti ada LMS mata kuliah yang lain gitu kan. Nah, itu adalah jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada suatu saat tertentu ini gitu kan. Atau misalkan kalau kayak contoh Bukalapak lah atau Tokopedia. Nah, di jam yang sama itu dia bisa melakukan berapa proses gitu kan. Berapa orang yang bisa mengerjakan sistem itu. Yang bisa melakukan proses transaksi itu gitu kan. Nah, itu dari sebuah kinerja. Coba kalau dilakukan secara manual bisa enggak? Misalkan berarti kan kalau beli itu satu persatu. Contoh misalkan ke Alfa. Kita ke Alfa misalkan ya. Nah, ke Alfa belum dia harus satu persatu, satu orang gitu kan. Nah, belum satu orang itu ketika ketika datang bawa barang di-scan satu persatu gitu kan. Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga pada satu waktu yang sama itu tidak bisa diproses secara bersamaan gitu kan. Nah, itu dari lingkup satu alfanya. Tapi mungkin kalau kita lihat dari pusatnya bisa memproses beberapa alfa terkait dengan stok barang yang ada gitu kan. Nah, ini harusnya dikerucutkan lagi. Misalkan bisa aja proses bersamaan ketika penghitungannya misalkan. Jadi ketika kita ke Alfa atau Indomaret dan sebagainya, nah misalkan di setiap rak-raknya itu barangnya itu disimpan di atas tombol yang ada di rak misalkan. Ya, jadi ketika si tombolnya diangkat, maka sistem itu akan mencatat
harga produk tersebut, misalkan otomatis misalkan simpan ke keranjang yang kita bawa. Kemudian ambil barang lagi, simpan di keranjang, tercatat lah. Jadi ketika datang ke kasir, jadi hanya ngantrinya itu hanya pada saat bayar saja, tidak perlu di barcode satu persatu oleh kasirnya. Jadi ketika kita datang ke kasir itu hanya membayar uang yang harus dibayar. Apalagi kalau sistemnya terintegrasi dengan kartu kredit kita. Jadi pada saat kita ngambil barang, kemudian ketika kita klik tombol yang ada di keranjangnya, misalkan langsung terbayarkan lewat kartu kredit. Itu lebih cepat. Ada yang lebih cepat lagi, ada. Misalkan kita ambil barang langsung lari dari Alfamart-nya, nggak usah bayar. Nah, itu lebih cepat lagi. Nah, itu terkait dengan kinerja. Jadi bagaimana kinerja dalam transaksi pada waktu yang bersamaan. Kemudian ada respon time-nya. Rata-rata waktu tertunda di antara dua transaksi. Maksudnya gimana? Jadi ketika ada transaksi pertama, misalkan kita udah proses masuk keranjang nih, kalau kita belanja secara online. Nah, kemudian ketika proses pembayaran, nah itu waktu yang dibutuhkannya, responnya harus cepat. Jadi baru klik langsung pindah gitu kan. Nah, bayangkan kalau kita lakukan secara manual. Belum kita ngambil uang di saku, kemudian belum kita menghitung kembaliannya, belum kita mencatatnya. Itu respon tim tuh kayak gitu. Jadi ketika kita mengembangkan sebuah sistem, lihat dulu kinerjanya seperti apa. Sistem yang akan kita kembangkan sehingga berapa sih kapasitas perangkat keras yang kita butuhkan gitu kan. Jadi ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Ketika dia akan memproses respon yang banyak atau user yang banyak gitu kan. Nah, kita kan bisa bandingkan, contoh misalkan kayak Unsub dengan Bukalapak jelas jauh berbeda gitu kan. Mungkin kalau Unsub itu kalau proses yang bersamaan itu dilakukan mungkin hanya sekitar 4.000 orang gitu, tapi nggak mungkin bersamaan gitu kan. Misalkan bersamaan itu pada saat registrasi juga tidak akan bersamaan. Kalau misalkan ada 4.000 orang, waktu registrasinya 10 hari, berarti di satu hari itu sekitar 400 orang. Ya. Nah, kalau 400 orang berapa kapasitas yang dibutuhkan, perangkat keras 400 dan sebagainya, itu kan bisa dilihat lebih rendah lagi dibanding dengan toko-toko online e-commerce yang lain ya. Nah, berikutnya ya kualitas informasi yang disajikan. Kualitas informasinya itu harus bagus. Kita bisa mundur di beberapa pertemuan sebelumnya terkait dengan kualitas informasi, bahwa kualitas informasi itu bisa disajikan berdasarkan keakuratannya, berdasarkan ekonomisnya, kemudian berdasarkan relevansinya, ya banyaklah kualitas informasi itu bisa ditentukan dari beberapa poin tadi. Ya nanti lihat saja di slide sebelumnya. Kemudian keuntungan penurunan biaya berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Ya pertama, kalau misalkan kita mempunyai sebuah sistem, berarti pegawainya juga semakin dikit sehingga bisa membayar pegawai lebih kecil gitu kan. Atau yang menggunakannya pengguna, maka bisa diuntungkan. Contoh misalkan gini, kalau misalkan mahasiswa harus melihat nilai ke kampus kan, berapa biaya yang dikeluarkan untuk ke kampus, berapa bensinnya, berapa makannya, belum capeknya gitu kan. Tapi kalau dengan sistem kan tinggal di rumah kita login langsung nilai bisa dilihat kalau sudah di entry gitu kan ya. Nah, itu terkait dengan sebuah penurunan biaya, contohnya dari sisi pengguna. Nah, kemudian kontrol pengendalian itu kan bisa dikendalikan itu kan, kalau misalkan bisa kita melihat wah ini sudah terjadi penunggakan yang besar atau dosennya jarang masuk atau misalkan pegawainya lambat. Nah, ini bisa dikontrol dengan sistem gitu kan. Efisiensi dari sisi materialnya gitu kan. Kalau dalam perwalian terdahulu kita menggunakan sebuah POM berbentuk kertas gitu kan. Dari kertasnya itu setiap perwalian itu ada 3 lembar. Ini berapa biaya yang dikeluarkan. Nah, dengan adanya sistem baru tidak perlu menggunakan kertas-kertas tersebut. Maka gunakan sebuah sistem. Nah, itu juga lebih efisien. Kemudian pelayanan lebih cepat gitu kan. Beda dengan manual. Ketika jam 6 sore kita bertanya kepada staf, Bu, berapa tunggakan saya besok mau UTS? Ya bagaimana bisa balas gitu kan, karena orang yang udah pulang dan sebagainya. Tapi kalau by sistem kita tinggal login, kita lihat tunggakannya berapa, kita tinggal bayar. Bisa besok ujian gitu kan. Nah, itu terkait dengan tujuan adanya sistem yang baru ya.
Nah, berikutnya metode pengembangan sistem informasi ini cukup banyak ya. Jadi metodologi itu banyak sekali. Ada metodologi seperti waterfall, SDLC, RUV, Agile dan sebagainya. Nanti bisa dipelajari metodologi pengembangan informasi ini di mata kuliah APSI, analisis perancangan sistem informasi. Di sana akan ada metodologi-metodologi yang digunakan dalam mengembangkan sebuah sistem informasi. Baik, pertemuan sekarang sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.